Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Francisca. Saya adalah guru SD ITL Tapajani yang melaksanakan PPL di SMK Banjaran, Bandung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi kuliner di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan best practice PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan judul meningkatkan kreativitas dan kemandirian peserta didik pada mata pelajaran pengolahan makanan kelas 12 dengan pembelajaran PBL dan PJBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu peralihan dari PPG ke PTM membuat kurangnya kemandirian belajar peserta didik, terjadi loss numerasi pada saat pembelajaran jarak jauh mengakibatkan perubahan sikap pada setiap peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Perubahan yang terjadi, yang pertama, merasa bosan dalam pembelajaran, yang kedua, sering ngobrol saat pembelajaran, yang ketiga, malas mengerjakan tugas, yang keempat, ingin cepat selesai pembelajaran dan cepat pulang. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang kurang tepat dan inovatif yang diimplementasikan oleh guru di kelas. Kenapa situasi ini penting dibagikan? Karena sebagai pengalaman berharga bagi penulis dan harapan bisa menjadi inspirasi. Peran dan tanggung jawab penulis pada praktik ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran bagi peserta didik, sebagai evaluator pembelajaran peserta didik, dan yang ketiga sebagai pembelajar karena guru bisa belajar dari aktivitas pembelajaran peserta. Pun tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, belum bisa menempatkan teknologi yang tepat bagi pembelajaran, yang kedua, kurangnya literasi sehingga peserta didik kurang memahami prosedur dalam proses pembelajaran. Tantangan bagi guru, yang pertama, belum bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat dan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya memanfaatkan tepak dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, model pembelajaran kurang tepat dengan kebutuhan peserta didik. Tantangan itu menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara seperti yang diimplementasikan oleh guru di kelas. Adapun pada saat aksi, langkah yang dilakukan adalah menentukan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran PBL dan PJBL karena sesuai dengan kondisi yang ada untuk meningkatkan minat belajar siswa, melatih siswa untuk berpikir kritis agar pembelajaran berpusat dasar atau ide mulai baik terlihat ketika sedang mempresentasikan hasil LKPD dan menyimpulkan pembelajaran. Ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, ketua jurusan, dan beberapa siswa berikut video. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan PPL di sekolah SMK Bapak ini. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bapak. Yang saya ingin tanyakan yang pertama adalah bagaimana menurut Bapak setelah saya melakukan PPL di sekolah ini? Tentang pelaksanaan PPL Bu Windy kemarin ya. Berkaitan dengan PPL yang saya tangkap, PPL itu adalah salah satu program yang tergabung dalam PPG. Jadi dengan adanya program PPG, salah satu program itu tiap mahasiswanya itu melaksanakan PPL. Saya menyambut baik, terutama ya kaitannya dengan PPL yang dilaksanakan oleh Windy. Jadi dalam program PPL ini sangat membantu kami, terutama para siswa untuk yang namanya lebih konsentrasi lagi, terutama dalam pembelajaran praktek. Begitupun mungkin bagi mahasiswa atau dirinya sendiri. Jadi antara guru PPL dengan siswa itu ada TikTok atau cross check berkaitan dengan materi itu mungkin. Terima kasih. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika PPL saya menggunakan metode pembelajaran PBL. Pendapat Bapak, bagaimana ada dampak ketika saya menggunakan metode pembelajaran PBL itu kepada siswanya? Kalau berbicara dengan PBL, kebetulan di SMK kami, SMK dari Banjaran, itu sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Memang di kurikulum merdeka itu kita gaungkan untuk proses pembelajaran itu ada PBL dan PJBL. Ini hampir sama dengan tujuan PBL itu sendiri. Jadi pada saat kami kurikulum merdeka itu sudah lama sih menerapkan yang namanya PBL tersebut. Jadi kita memberi yang namanya materi itu nggak teori lagi ke siswa, tapi berupa project. Gitu. Jadi ini hampir sejalan dengan kurikulum merdeka itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak atas perhatiannya, atas waktunya. Mungkin cerita-ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara, dan terima kasih sebelumnya kepada Ibu selaku Ketua Prodi telah mengizinkan saya melaksanakan PPL di SMK Handayani ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai hasil PPL yang sudah saya lakukan di tempat Ibu. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai PPL yang sudah saya lakukan di SMK ini? Alhamdulillah ya, untuk PPL kali ini saya rasa ini sudah bagus, sudah memenuhi kebutuhan anak-anak. Yang pasti anak-anak pada saat pembelajaran itu antusias mengikuti pembelajaran. Itu mungkin itu saja kalau menurut saya PPL. Pokoknya anak-anak saya lihat sudah antusias pada pembelajaran yang telah Ibu terapkan pada saat pembelajaran. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, masalah yang saya hadapi adalah kurangnya kemandirian peserta didik dalam pengolahan makanan Indonesia ya. Menurut Ibu yang sudah saya lakukan dalam PPL ini, yaitu menggunakan metode PBL, itu apakah ada kemajuan atau tidak? Menurut saya untuk teknik pembelajaran yang PJBL itu sangat jadi memberikan antusias pada anak-anak. Jadi anak-anak tidak ngantuk, kemudian tidak leye-leye. Karena apa? Karena teknik PBL itu mengangkat anak-anak agar dia lebih mandiri, jadi lebih mandiri, kemudian anak-anak itu lebih aktif. Sehingga menurut saya pada teknik PBL ini itu sangat membantu sekali kepada proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga anak-anak ini dia lebih mandiri gitu ya. Jadi lebih aktif karena mereka mengerjakan proyek yang harus mereka kerjakan, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi apakah Ibu mengizinkan jika metode PBL dan PJBL ini tidak ditindaklanjuti di sekolah ini? Oh iya, saya sangat mendukung sekali ini untuk lebih mengembangkan kreativitas anak-anak ya. Jadi anak-anak dia akan lebih bersemangat lagi, karena mereka di sini tidak hanya mendengarkan atau mereka dia tidak mendengarkan saja, tetapi karena PBL ini anak-anak juga aktif mengerjakan seperti itu. Jadi tidak hanya mendengarkan saja. Kalau hanya mendengarkan kan anak-anak bosan seperti itu. Kalau PBL ada diskusinya. Iya, ada diskusinya, kemudian iya. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian. Kalian sudah melaksanakan praktek ya Nak ya? Iya. Baik. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Ibu ingin menanyakan tentang kemarin Ibu sudah melakukan PPL di kelas kalian. Apakah dengan pembelajaran yang kita sudah lakukan, yaitu menggunakan metode PBL, kalian senang dengan metode itu atau tidak? Kita sih senang banget karena kita tahu pembelajaran baru dengan menggunakan teknologi zaman sekarang. Itu kita ngerjain soal dealing, kita dikasih modul berupa link juga, jadi kita seru, kita barcode kayak gitu. Baik, minat belajar kalian setelah menggunakan metode PBJBL ini bagaimana? Kita jadi semangat lagi untuk belajar karena dengan metode baru itu menurut kita itu sangat asik karena kita dapat melihat gambar, video-video kayak gitu. Begitu ya Nak ya. Apakah metode pembelajaran yang sudah saya sampaikan membosankan atau tidak sayang? Tidak sama sekali sih. Menyenangkan ya. Bisa nih. Jadi kalau menyenangkan berarti untuk pembelajaran berikutnya diusahakan mungkin guru-guru yang akan mengajar menerapkan metode pembelajaran PBL atau PJBL. Penting anak-anak ya, agar kalian pada semangat lagi belajarnya, pada tidak kemudian tidak minder atau kurang percaya diri, harus tetap semangat belajar ya Nak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil best practice yang saya buat, semoga bermanfaat dan kita tetap semangat menjadi guru yang profesional demi meningkatkan kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.